Dan bagi saya mahal, murah, enak, nggak enak, bagus, jelek itu semua berdasarkan ekspektasi. Manusia kan selalu begitu. Dia selalu menginginkan sesuatu yang orang lain kok ngelakuin, aku kok enggak ya, pengen tahu gitu loh. Kita kepingin enak, tapi harganya nggak mau mahal gitu. Yang mau lebih kelasnya lebih tinggi Ya, itu ada, ya. tapi nggak ada yang nyediain. Hmm. Nah kenapa kita nggak sediakan? Barang yang dianggap mahal belum tentu mahal, barang yang dianggap murah belum tentu murah. Benar. Pendapat ibu kenapa roti ibu harganya lebih mahal daripada orang lain, kompetitor Anda? Jawabannya ada di situ. Iya. Pasti dia ngomong, saya pakai kualitas yang bagus-bagus. Iya. Sama, saya juga pakai minyak yang bagus-bagus, pakai flavor yang bagus. Halo dan selamat datang di Mormed Podcast, Made for the Finest. Saya George dari marketing tim Sinar Meadow. Dan hari ini akan menemani di episode pertama hari ini. Dan kita akan banyak ngobrol mengenai brand Mormed dari Sinar Meadow yang baru saja diluncurkan. Dan seperti apa yang akan kita bicarakan di podcast ini, nanti kita akan kenalan bersama sosok yang luar biasa yang juga ditunjuk sebagai brand ambassador untuk Mormed dan juga kedepannya akan menjadi host dari podcast ini. Langsung aja, ini dia Pak Haryanto Makmur. Pak Haryanto, apa kabar Pak Haryanto? Baik Pak George. Selamat datang. Ya. Saya harus manggil apa nih Pak Har? Mau Panggil aja panggil Pak? Iya panggil aja Loh, Pak. Bapak itu banyak dipanggil chef loh kalau tahu saya. Iya, tapi boleh aja panggil Pak. Karena menurut saya selama ini dipanggil Pak ya berpuluh-puluh tahun ya. Cuman belakangan memang karena lagi marak orang nyebut chef, jadi semua manggil chef. Padahal nggak apa-apa sih dipanggil apa Bapak juga. Karena saya juga di Sinar Meadow, tetapi Yap. saya tidak selama Pak Har. Saya belum ada setahun. Kalau Iya. Pak Har itu kan saya lihatnya tuh, waduh kalau dengar Pak Har tuh katanya legend dan segala macam. Tahan dulu Pak, tapi saya ingin Iya. nanya dulu sebetulnya tentang Sinar Meadow-nya sendiri. Nah, Pak Har itu kalau dilihat sebelumnya, sebelum saya masuk pun kalau kita ngelihat sosial medianya Sinar Meadow, salah satunya Gold Bullion, Pak Har kan brand ambasadornya di situ ya. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Nah. Jadi saya juga salah satu ambasador untuk Gold Bullion tadinya ya. Gitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, jadi Sinar Meadow sendiri kan brandnya juga nggak hanya Gold Bullion. Betul. Itu kan ada banyak ya Pak ya? Macam-macam. Boleh diceritain sedikit nggak Pak sebelum masuk ke situ Sinar Meadow sendiri ini ya? Ya. Mungkin banyak juga yang belum Tahu ya. kenal dengan familiar dengan Sinar Meadow. Betul. Tapi brandnya mungkin banyak yang tahu. Dulu Ya. saya sebelum masuk sini aja saya taunya perusahaan apa? Perusahaan Mother Choice. Ternyata tuh Sinar Meadow gitu ya. Nah Sinar Meadow boleh cerita nggak Pak? Karena saya tahu tadi yang yang kita diskusikan bahwa Pak Har itu kan kalau dilihat tuh orang-orang Sinar Meadow bilangnya Pak Har tuh legend. Bahkan bukan hanya orang Sinar Meadow loh. Semua orang yang di luar itu, di luar Sinar Meadow pun melihat Pak Har itu legendnya Sinar Meadow. Sinar Meadow gimana Pak Har? Apa yang Bapak lihat dari Sinar Meadow ini dan sedikit mengenai Sinar Meadow? Jadi Sinar Meadow didirikan tahun 1990. 1990. Ya, jadi mereka mulai join di 1990. Ini kan join antara Australia sama Indonesia sama Australia. Jadi dua perusahaan sama-sama memproduksi margarin. Mau gitu deh. Yang satu di Australia, yang satu di Indonesia. Gitu. Mereka ada, maksudnya grup yang di Jakarta di Indonesia ini dia punya pabrik margarin juga sebetulnya gitu. Nah, mereka join. Mereka ini siapa nih Pak? Mereka boleh itu disebutin antara Pak? di grup Sinarmas Group dengan Sinarmas Goodman Group. Fielder di Australia. Mereka sama-sama besar di Australia. Jadi sama besar di Australia dan di Indonesia. Jadi kalau selama ini Sinarmas Group ini produknya memang untuk industri kebanyakan. Ya, tidak ada yang Industri itu dalam arti buat pabrik biskuit. Ya, pabrik biskuit, pabrik. Pokoknya yang pabrik-pabrik yang Pabrik, karena harganya lebih kompetitif gitu maksudnya Oke. ya. Harganya kompetitif dan memang segmennya di situ mereka. Nah, Goodman Fielder termasuk juga margarin yang lumayan besar di Australia. Mereka join tujuannya ingin gitu ya. Ingin membuat satu produk yang agak lebih premium. Agak lebih premium. Loh, Lebih bukannya premium. Goodman Fielder itu kan yang tadi Pak, Sinar Meadow bukannya produknya namanya Mido kan? Iya, Mido ini ngambil dari nama Midoli Australia. Midoli. Iya, karena pabrik margarin itu kan Midoli. Tapi dulu kan sudah ada dijual di Midoli di Indonesia. Ada, tapi kan dia bahan bakunya beda gitu. Oh, oke. Bahan bakunya beda gitu. Jadi mereka lihat ternyata di Indonesia ini Sinarmas punya source-nya
sawit. Hmm. Nah, sedangkan Australia punya teknologinya. Kenapa kita nggak gandengan aja menurut mereka begitu kali ya? Ini kan setahu saya ya. Kenapa nggak join aja bikin margarin? Nah, margarin di Indonesia ini kan selama ini kan baunya bau fruity, buah-buahan. Sedangkan di luar negeri orang pakai baunya tuh butter. Oh gitu ya Pak ya. Ya, karena mereka Loh, kan kalau Midolinya sendiri luar negeri itu di mana Pak? Eropa mau di kah, Eropa, Australia? Australia, di mana aja, hampir seluruh negara itu memakai Oh, aromanya oke. aroma butter. Tapi di Indonesia lebih banyak, lebih populer pakai aromanya fruity gitu. Oke. Jadi kita mau buat yang lain gitu maksudnya. Kita kepengen yang bisa di kemana-mana gitu. Kan tujuan kita juga mau ekspor segala macam. Hmm. Jadi akhirnya kita bikin yang Gold Bullion ini dengan flavor butter, aroma Jadi butter. sorry Pak, jadi produknya Sinar Meadow Ya. itu ada Gold Bullion. Gold Bullion. Pertama Gold Bullion yang keluar. Oh pertama tuh Gold Bullion justru ya? Iya. Lalu Oke. dalam perkembangannya karena segmen kita, terus konsumen kita, customer kita banyak yang apa ya, ingin yang baunya agak fruity-fruity, akhirnya kita buat Mother Choice. Oh gitu tuh, saya Iya. baru tahu tuh. Jadi Gold Betul. Bullion dulu, baru Mother Choice. Betul. Itu karena menyesuaikan dengan yang orang Indonesia mau. Iya, karena Oke. kan kita jualnya di Indonesia juga sebagian besar. Jadi ya kita harus ngikutin apa yang orang Indonesia suka gitu, menurut kita gitu. Oke. Tapi kan dari itu juga ada berbagai brand juga kan Pak? Bener, kan di dalam perjalanannya kan banyak ada kompetitor, bla bla bla. Kita kan harus ngikutin. Hmm. Jadi akhirnya kita ada kayak kemarin orang nyebut fighting brand atau second brand apa? Second brand. Iya, Ah, gitu. oke. Jadi kita ada Cita gitu. Ya, ada brand Cita. Jadi itu yang agak di bawahnya. Betul. Oke. Terus ada lagi di bawahnya lagi gitu, namanya Smash gitu. Ah, oke. Jadi kita tuh ada lapisan layer yang memang semua segmen ada gitu kita. Oke. Jadi dari yang bawah, Tengah, tengah, atas ada kita. tengah gitu. yang Mother Choice itu apa tuh Pak? Itu dia bisa macam-macam ya? Bisa di atas ke bawah bisa gitu, atas ke bawah, tengah-tengah lebih gitu. lebar spektrumnya. Lebih spektrumnya lebih lebar. Baru ke Gold Bullion yang lebih mahal. Iya. Dan sekarang baru ada yang Namanya katanya Mermaid. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, tapi kenapa harus banyak kayak begitu ya Pak? Maksud saya gini, kan ini margarin semua kan Pak ya? Iya. Ya kenapa harus banyak brandnya? Terus kemudian harganya juga saya nggak tahu tuh. Kenapa brandnya banyak gitu loh Pak? Brand banyak kan gini. Kalau Gold Bullion itu range-nya komplit. Jadi mau buat pastry ada, mau buat shortening ada, margarine ada gitu loh. Jadi lebih komplit. Oh itu maksud saya. Jadi SKU-nya banyak. Jadi SKU-nya under banyak. Gold Bullion itu ada berapa SKU? Betul. Ya kan situ margarin juga. Tapi Iya. kan ada yang namanya flake, ada yang namanya Iya. BOS, ada yang segala Betul. macam. Jadi kalau kita banyak itu kan tujuannya kalau di luar tuh beda-beda sebenarnya Pak Jos. Jadi untuk cake dia pakai margarinnya khusus untuk cake. Untuk roti sendiri. Cuman kalau di Indonesia kan nggak bisa. Orang Indonesia tuh maunya satu untuk semuanya. Lah iya, Satu karena lebih simpel. Iya, lebih simpel. Tetapi ekspektasi orang itu kan nganggapnya semua harus sama, harus enak semua buat. Nggak bisa. Satu produk tidak bisa membuat semua rasa sama, maksudnya kualitasnya sama. Pasti ada yang bagus di 100, ada yang 90, ada yang 95, ada yang 80 maksudnya. Pencapaiannya. Makanya kan kalau umpamanya orang ngomong ini ada produk yang bisa untuk semuanya. Tapi kalau dia ngomong, "Duh, ini dibuat cake gak enak. Tapi dibuat goreng enak." Nah, kan nah seperti itu kira-kira. Jadi ada apa ya? Walaupun sama-sama margarin Betul. atau shortening ya Pak? Ada shortening juga kita ya Pak Ya. Walaupun sama-sama margarin, tetapi sebetulnya Beda-beda dari flavor. specialty-nya Ya, specialty-nya itu beda-beda. Jadi buat Beda-beda. aplikasi tertentu, Bukan. ini akan lebih baik menggunakan margarin jenis ini. Betul. Atau menggunakan ini untuk menggoreng gitu, ya. gitu ya. Oh, oke. Tapi kalau saya ditanya, apakah semua ini bisa dipakai? Bisa. bisa ya. Tetapi target yang 100 itu tidak semuanya gitu. Pasti dibuat dibuat cake 100, nanti dibuat untuk roti barangkali turun ke 95 atau dibuat biskuit jadinya 90 gitu.
Nah itu biasanya kan orang komplain, wah ini gak bagus sih produk kamu, kalau dibuat ini gak jadi gitu. Maksudnya kurang bagus. Tapi aku kalau pakai kompetitor kok bisa? Karena gini, setiap produk itu punya uniknya sendiri. Betul. Gak bisa dibandingin tuh apple to apple dengan dibandingin sama apple to apple sama kompetitor kita gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, ke konsumen memilihnya tuh harus jeli. Dia milih itu karena berdasarkan apanya gitu loh. Iya. Tidak bisa nanti saya ngomongin saya ganti karena ini murah saya ganti yang murah. Nggak bisa juga begitu gitu loh. Oh ini mahal, kenapa saya pakai yang mahal terus? Ya karena dia punya ekspektasi yang apa gitu loh. Betul. Dan bagi saya mahal, murah, enak, nggak enak, bagus, jelek itu semua berdasarkan ekspektasi. Tidak ada orang yang bisa menyebutkan ini barang mahal, barang murah, barang jelek, barang apa. Karena ekspektasi kita, waktu kita lihat barang itu terus ada harganya 100.000 mamanya. Kita udah bayangin, kalau 100.000 saya harus punya 1, 2, 3, 4 harus kecapek. Ternyata produk itu ngasih 5. Saya langsung ngomong, waduh ini bagus, Keren. enak, murah, gede. Padahal itu kecil-kecil aja gitu. Iya. Bagi orang yang ekspektasinya tinggi, umpamanya 6, kita kasih 5, dia ngomong udah mahal, kecil, padahal barangnya gede. Dia ngomong kecil, mahal, gak enak, semuanya ada di situ gitu. Jadi itu kembali lagi saya ngomong ekspektasi orang gitu. Betul. Dan saya lihat memang Sinar Meadow ini menurut saya nggak tahu nih Pak Harpo, correct me if I'm wrong. Jadi salah satu perusahaan yang margarin producer, tapi yang punya banyak banget varian. Betul. Ya betul ya Pak ya. Jadi itu menurut saya sebagai kekuatannya Sinar Meadow. Betul. Karena kalau yang lain tuh lebih cenderung one fit for all. Betul. Jadi semua bisa dipakai. Betul. Tapi ya itu yang tadi Pak Har bilang Betul. kan, belum tentu buat cake ekspektasi dia tuh enak. Betul. Nah, tapi kalau Sinar Meadow itu punya banyak brand, Betul. punya banyak subkategori, punya Iya. banyak jenis yang bisa mengcater atau bisa mengakomodasi kebutuhan masing-masing mereka. Kan Betul. stylenya banyak ya Pak. Betul. Sekarang bakery itu kan banyak banget tuh. Betul. Ada pengaruh dari Eropa lah, Iya. Amerika lah, tren inilah, Betul. tren Korea. Betul. Nah, itu kan mungkin ekspektasi mereka kan beda-beda. Betul. Dan Sinar Meadow tuh bisa nyediain itu semua gitu ya Pak. Betul. Oke. Dan awal-awalnya Sinar Meadow itu tuh terima custom. Oh iya. Ya, jadi kalau quantity tertentu kita tuh bisa buatin mau margarin rasa jeruk boleh, rasa durian boleh, Iya, boleh iya, aja. Cuman makin berkembangnya kita, akhirnya kan kita juga harus punya batasan lagi juga. Nggak mungkin lagi minimum ordernya tuh makin tetap sama, makin lama makin gede juga gitu loh. Iya, Jadi iya. kita juga tetap menerima itu. Jadi memang SKU-nya luar biasa. Sinar Meadow orang bisa pusing lihat banyak Iya banget. Pak, Gitu. saya sendiri juga bingung tuh banyak Ake. Tapi memang itu justru itu menurut saya juga Kekuatan. another strength. Betul. Karena bisa Kekuatannya. menerima custom. Betul. Karena kan nggak bisa juga, walaupun kita banyak, tapi tentu selera orang tuh pasti ada Bener. aja yang berbeda. Bener. Apakah itu cost-nya, apakah itu ingredientnya Betul. dan segala macam. Betul. Dan sampai saat ini kan masih terima ya Pak ya. Dan saya lihat Masih terima. banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bahkan dalam tanda kutip maklon ke kita Betul. kan. Gitu ya Memang Pak ya. kita itu lalu gini. Contoh kayak tadi Pak Jos nanya, kenapa di margarin ada sampai banyak sekali di Gold Bullion? Ya karena masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Contoh kayak Gold Bullion Grand. Itu dia kan butter blend. Lalu ada Prime. Prime itu margarin dengan flavor butter tapi butternya tuh tajam. Maksudnya strong gitu ya. Terus ada Marfil. Aromanya tuh nggak terlalu tajam. Aroma apa nih Pak? Aroma margarin itu nggak terlalu tajam bau butternya. Soft banget. Itu tujuannya ada tujuannya. Terus ada satu lagi award award. Award ini juga sama. Agak strong tapi strongnya tuh nggak seperti Prime. Beda. Terus melting point. Nah ini yang paling penting tuh melting point, titik lumer. Orang tuh seneng sama margarin yang keras-keras. Yang kaku-kaku begitu. Karena enak dibawa mungkin karena gampang Ya untuk transportasinya. dipotong-potong enak, dipotong Dipotong bisa. enak, betul. Padahal kalau kita untuk membuat cake, membuat roti segala macam, dia nanti kalau udah jadi produknya, kalau udah dingin, dia akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Oke. Makanya kenapa orang kalau umpamanya, oh saya kalau buat butter kenapa ya kalau roti saya kalau lebih empuk, cake saya lebih moist. Ya karena butter di suhu ruangan bentuknya apa? Lembek. Karena titik lumernya rendah gitu loh. Makanya lebih Betul, dan lebih- kita memang kan saya bicarakan tadi Pak Jos, Gold Bullion ini ngikutin gayanya si Australia.
Titik lumernya diturunin gitu. Nggak boleh tinggi-tinggi gitu loh. Kalau di Indonesia kan harusnya dibuat yang keras sedikit supaya nggak gampang lumer, nggak lembek gitu loh. Tapi, Gampang disimpan ya Pak. nah tapi dengan lembek itu dia lebih mudah. Maksudnya hasil kuenya jadi lebih empuk, lebih soft gitu, lebih moist kalau di cake gitu. Oh, oke. Jadi itu salah satunya gitu. Karena kayak tadi yang Pak Har bilang ya bahwa Sinar Meadow itu lebih banyak apa tuh ya tadi ya margarinnya tapi lebih ngikutin. Macem-macem ya, ngikutin apa yang ada di pasar maunya gitu sebetulnya. Oke. Kadang-kadang ada gini, saya kepingin buat margarin, buat roti, umpamanya cake atau cake gitu ya, yang baunya butter. Tapi saya nggak mau campur butter gitu. Jadi saya ngomong lebih baik pakai prime aja. Gulbulim prime, pakai aja gulbulim prime supaya dia ngasih aroma aja. Jadi aromanya tapi dia margarin. Aromanya, margarin. Jadi costnya kan jadi lebih murah gitu. Oke. Tapi ada orang gini, saya pengen mau butter, rasa butter. Saya mau saya Butter, campur rasa butter. gitu. Oke. Kalau mau dicampur, saya lebih sarankan pakai aja marfil karena marfil itu aromanya tidak tajam. Oke. Jadi butternya nggak dikalahkan gitu loh. Hmm. Jadi orang yang pakai full butter 100%, dia nanti bisa dikurangin gitu. Nah, Pak Har, Ya, sebetulnya ya, balik lagi sedikit. Kalau dibilang margarin gitu ya Pak, Ya. kalau orang bilang margarin, sebetulnya itu margarin itu baunya seperti apa sih? ya. Jadi selama ini saya taunya margarin itu harusnya kalau di luar negeri ya, di luar maksudnya nggak di Indonesia itu rata-rata semua baunya butter. Karena margarin memang diciptakan untuk mereplace butter sebetulnya kan. Tapi nggak di Indonesia kan Pak? Nggak di Di Indonesia yang tadi Pak Har, yang kita Iya, diskusiin harus tadi. ada fruitynya supaya dia apa ya? Kalau menurut saya ya, ini pengalaman saya, barangkali karena sawit itu kan punya odor, punya bau badan juga. Walaupun udah dibersihin sampai blanch, maksudnya sampai benar-benar hilang, tapi tetap ada kan bau itunya gitu loh, bau badannya itu loh. Jadi supaya lebih enak dicium itu, lebih wangi, lebih enak itu biasanya orang pakai bau buah-buahan, terutama buah nanas. Pineapple itu. Jadi mereka lebih banyak pakai buah nanas gitu. Nah sedangkan di luar orang mau pakai butter. Itu pengalaman saya tahun 92 saya mulai keliling mempromosiin Gulbulen. Wah banyak komplain semua. Baunya tengi lah apalah segala macem. Nah cuman kita caranya bagaimana? Nah karena ini kan saya Gulbulen margarin ini kan bukan single. Maksudnya bukan single ingredient. Bukan satu-satunya ingredient yang Betul. dibuat produk atau apa. Kan dia campur. Ya, buat aplikasi margarin itu Bener. adalah one part of the inilah Betul, ingredient. begitu Oke. dicampur akhirnya saya tambahin barang. Oh perlu dikasih vanila dikit kali, perlu apa gitu loh. Jadi akhirnya orang oh ya ini lumayan, nggak terlalu tengi gitu. Jadi akhirnya oh berarti harus diaduk lagi sama kita. Cuman memang saya lebih arahkan ke butternya, saya nggak nambah lagi fruity lagi gitu. Tapi Untuk berarti ya sebenarnya kalau ngomong margarin, Betul. ya butter gitu ya Pak. Iya. Nah ini cuma di Indonesia doang yang agak aneh ya gitu ya Pak. Atau di luar sana juga Nggak ada. aneh ya, tapi menurut saya sekarang kalau saya lihat perkembangan zamannya orang juga mulai ya, orang luar mulai kepingin tuh bau buah-buahan itu loh. Kan nggak umum bagi mereka. Oke. Jadi manusia kan selalu begitu. Dia selalu menginginkan sesuatu yang orang lain kok ngelakuin aku kok enggak ya, pengen tahu gitu loh. Jadi sekarang ini ya. Tuker. Karena Indonesia itu trennya sekarang pingin ke Betul. butter. Kan kita lihat kan Pak. Bener. Artisan bakery apa Betul. segala macam itu butter semua. Bener. Lembut-lembut. Bener. Crunchy, renyah segala macam. Bener. Orang baratnya sendiri. Kepingin itu modelnya. sekarang Gitu loh. Oke. Karena dan lagi Indonesia ini kan juga pangsanya gede sekali gitu loh. Oke, that's why sekarang itu ya ini ya Pak ya. Aroma-aroma butter itu laku banget sekarang di sini. Bener. Dan butter sendiri juga macam-macam. Ada yang cheesy, ada yang milky. Jadi ada baunya tuh, bau butternya tuh kayak keju. Ada yang baunya kayak susu gitu. Jadi banyak sekali. Jadi kadang-kadang ngomong ini tenginya sama apa gitu. Kadang-kadang begitu. Hanya memang butter itu mahal ya Pak Har ya. Butter tuh mahal. Makin lama makin mahal. Iya sih. Naik terus. Jadi pelan-pelan juga barangkali konsumen juga mulai mikir kalau 100% itu mau dijual berapa, daya beli orang Indonesia berapa gitu. betul. Jadi mereka juga memikirkan itu. Oleh sebab itu sekarang kan banyak yang di blend gitu.
Ya karena saya dengar juga banyak negara yang sudah apa tuh kayak sign pledge gitu apa kayak perjanjian membatasi Betul. sapi nggak boleh terlalu banyak karena sapi katanya menimbulkan karbon ya, Bisa dari jadi. buang gasnya dan segala macam Benar, bisa jadi. kotorannya gitu Iya, bahkan iya. itu lebih lebih gawat daripada mobil katanya sih gitu makanya Iya. dibatasin makanya nggak heran makin mahal Betul. makin dibatasin Bisa jadi. demand and supply lah Pak ya kan Iya, betul. makanya sebetulnya aspirasi ke butternya ada, tetapi cost juga harus tereduksi. Betul. Makanya sekarang orang mulai sedikit mencampur ya Pak ya. Betul. Mereka Oke. menjadikan butter blend itu sebetulnya alternatif satu-satunya. Butter blend Pak namanya. Nyebutnya butter blend. Jadi mau di blend sama apa aja boleh. Jadi mamanya margarin di blend bisa, shortening di blend juga bisa. Ah, Dan itu sekarang common ya, mulai banyak dipakai orang. Ada juga negara yang kalau masukin butter 100% lebih mahal daripada kalau di blend gitu. oh gitu. Mm-mm. Oh bisa gitu ya. Oh, Karena kan memang butter itu kan mahal. Jadi supaya reduce cost gimana? Nah makanya kenapa satu-satu kalau mamanya ada orang yang memang minded sama butter, dia nggak mau dicampur sama margarin karena nanti merusak rasa. Iya kalau dia nyampurnya dengan produk yang pakai fruity. Tapi kalau dia nyampur, mamanya contoh nyampur di produk kita Gold Bullion yang pakai Marfil, dia nggak kelihatan, nggak terlalu gitu. Tapi nyampurnya jangan terlalu besar dulu, pakai pertama mamanya 20% dulu. Nanti gak ada komplain, naik lagi 30, pelan-pelan gitu. Tapi menarik yang tadi Pak Har bilang. Jadi sekarang mulai dicampur. Pak Har tadi bilang sempat butter blend. Jadi is it butter blend solusi gitu Pak? Bahwa kalau apa ya? Tadi yang kita bilang bahwa kita sekarang trennya butter, tetapi butter itu makin mahal sehingga pelaku usaha itu juga sekarang lebih udah banyak menggunakan margarin, tetapi aspirasinya butter sehingga terciptalah yang tadi Pak Har bilang butter blend tadi gitu ya Iya. Pak ya. Atau Dan itu kalau menjadi solusi buat mereka. betul. Atau kalau enggak ada orang yang gini, saya pengen cost-nya atau harga jualnya saya bisa kejual, terjual sama masyarakat, tapi saya nggak mau mahal. Nggak ada rasa nggak apa-apa. Yang penting aromanya, aroma butter. Nah, itu saya ada Sinamido punya alternatifnya. Itu saya tadi ngomong pakai Prime, Gold Bullion Prime. Nah, kan beda-beda kan. Kalau Iya, dibilang iya, jadi iya. kalian Tadi tahu ya. kan, kenapa kok Oke. ada Prime, ada Marfil, ada Award. Marfil kalau mau dicampur karena Ya. dia nggak akan mengaruhi. Betul. Oke. Jadi supaya cost-nya kita dapat. Kadang-kadang kan kita juga gini, kita kepingin enak, tapi harganya nggak mau mahal gitu. Jadi kan kita harus cari alternatifnya gitu. Ini keren loh bicara sama Pak Har ini banyak banget ilmunya. Saya jadi mau balik sedikit nih ke Pak Har sebetulnya. Pak Ya. Har waktu di Sinar Medo itu jadi dengan segala ilmu ini dulu di Sinar Medo itu direkrut jadi apa sih Pak sebetulnya? Saya Pertama kalinya ya? pertama kalinya, sebetulnya saya tuh ngelamarnya itu sebagai apa ya namanya, product manager sebetulnya. Product manager, oke. Cuman teman saya, atasan saya ngomong jangan, aku butuh kamu jadi technical aja, untuk technical aja, bantuin kita untuk mempromot Gold Bullion ini gitu. Tapi saya mikir-mikir sebenarnya atasan saya itu kan teman saya, nggak enak ya. Tapi saya ngomong ya udah, kalau ada apa-apa gimana? Nggak mungkin ada apa-apa kata dia. Ya sudah, akhirnya saya masuk sebagai technical mulai dari awal. Jadi awal saya langsung masuk technical. Jadi yang mendevelop dari awal brand-brand Gold Bullion, Mother Chest ke customer. Iya aplikasinya ya, Aplikasinya, terutama di aplikasi. Jadi saya buat resep untuk Itu berapa Gold tahun Bullion. Pak di sana Pak? Saya Jadi technical. di technical itu 25 tahun. Lama, pantas pinter lu. Enggak juga. Jadi itu kan sebenarnya gini. Kenapa bisa lama? Karena saya tuh memang seneng. Jadi Iya, saya iya, kan iya. selalu saya punya prinsip gini. This is my life, this is my job, this is my hobby. Oh, itu enak banget ya Pak. Menghasilkan duit pula ya. Betul. Hobi yang tersalurkan dijadiin pekerjaan Iya. dan dibayar lagi kan gitu. Dibayar Jadi, lagi. saya selalu bercita-cita dulu, selalu dalam pikiran saya bagaimana seorang teknikal itu bisa dihargai banyak gitu. Ya. Nah, terus saya lihat juga nih Pak, ada Bapak itu pengisi juga di masuk majalah juga. Ngisi acara TV juga. Kemudian ngajar juga. Kemudian jadi BA atau brand ambassador di USDA. USDA itu apa ya Pak? United States
Department of Agriculture yang Amerika. Jadi punyanya apa Luar ya? Maksudnya biasa kayak ya. Departemen Agriculture ya, pertanian ya berarti ya. Dubesnya Bukan Amerika dubesnya, untuk saya cuma salah satu dewan chefnya Dewan aja chef. karena USDA ini punya chef 4 gitu loh untuk baking, Buat di cooking, Indonesia ya, Pak ya? Iya, di Indonesia. Baking, cooking, eh pastry sama healthy. Chefnya itu mereka ada 4. Pak Har ada di? Saya di baking. Oh di baking. Oh Iya. iyalah ya. Karena Pak Saya Har untuk bakingnya gitu. Jadi tahun 2011 itu saya ingat banget. sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Karena kalau nggak tahu ya, saya pernah nanya, emang ada pensiunnya nggak? Nggak ada di situ ya. Terus saya sampai dipakai. Kalau nggak dipakai-pakai ya sudah hilang aja. Iya iya. Hilang aja gitu. Tapi selama dipakai 14 tahun ya Pak ya? kira-kira udah 14 tahun. Oh, oke. Nah sedangkan kalau umpamanya saya ngajar, memang saya habis kuliah langsung ngajar saya. Jadi di sana untuk di alma mater saya. Setelah itu baru saya pindah ke industri. Pertama saya pindah di industri itu importir bahan-bahan kue untuk dari Jerman gitu. Bahan-bahan kue untuk dari Jerman. Dari Jerman. Mulai dari ada emulsi kayak margarin, coklat, macam-macam. Ada Krafton, Kulkon, dia jual itu. Lalu setahun kemudian owner kita bikin kayak lembaga, namanya Lembaga Kuliner Indonesia. Lembaga Kuliner Indonesia. LKI. Ya, lembaga Oke. singkatnya LKI tahun 88 kurang lebih kali ya, antara 88 89 gitu ya. Nah, mereka tuh dibawain Pak Willem Wongso, Pak Ibu Willem Tuti Wongso. Sunardi ahli Oke. gizi sama Ibu Hyang Marahimin gitu. Beliau itu ya Pak ya, Pak kayak Mereka punya masing-masing. Jadi kalau Pak Willem nanti kalau urusannya sama pemerintah sama bisnismen gitu, bisnis-bisnis. Kalau Ibu Tuti Sunardi itu lebih banyak ke pemerintah. Kalau Ibu yang in charge di dalam organisasi kita lembaga kuliner itu. Nah di lembaga kuliner itu saya selain ngajar, saya juga koordinator untuk apa ya, guru-guru yang mau ngajar di sana. guru-guru yang mau ngajar. Di lembaga kuliner itu. Oh oke. Karena lembaga kuliner itu kan Itu dulu tapi bukan sekolah itu ya Pak ya. Jadi lembaga apa tuh semacam bukan kayak sekolah, kayak tempat kursus sebetulnya. Tempat kursus. Oh, Tempat oke. kursus. Cuman mereka lebih ideal, kepengen yang ideal. Jadi mereka tuh ada Spesialis? praktek gitu. lebih spesialis enggak Pak? Enggak. Jadi apa ya? Lepas-lepas juga sih. Ada cooking, ada baking, ada kue tradisional, ada. Jadi semuanya tuh ada. Oh. Makanya oke. saya oleh sebab itu saya dari pengalaman itu saya banyak belajar. Makanya kalau Pak Jos ngomong, kok apa aja bisa? Ya saya belajar itu semua, saya belajarin. Jadi kalau ada gurunya tukang masak atau cooking, ya saya liatin, oh cookingnya tuh begini ya. Kue tradisional tuh begini, baking tuh begini gitu. Jadi Itu yang sampai diajak masuk TV itu sekalian Pak. iya, jadi Ibu Tuti Sunardi itu salah satu pendirinya itu mereka dia waktu dia ada acara TV, beliau ngomong, Har, kamu bantuin saya, kamu di bakingnya, saya di cookingnya gitu. Oh beliau cooking. Iya, Habis karena itu ada ahli- segmen berbeda untuk bakingnya. Iya, jadi itu paham. Jadi Oh, satu oke. seri itu selalu ada baking, cooking gitu. Oh. Cooking, baking gitu. Jadi habis Bu Tuti itu demoin untuk cookingnya, lalu pindah ke saya untuk bakingnya gitu. Iya. Hanya mungkin kalau zaman dulu itu memang cookingnya yang lebih orang perhatiin ya Betul. Pak ya. Kalau sekarang kan baking itu kayaknya di mana-mana tuh ada kelas Bener. baking, di mall-mall ada kelas baking. Betul. Iya, Karena iya. baking itu kan jadi gengsi ya sekarang ya. Benar-benar. Kalau orang sekolah sekarang itu kan nganggap sekolah mengenai hospitality, terutama untuk chef-chef itu kan gengsinya gede sekali. Iya. Zaman saya nggak ada yang mau masuk dari. Sekarang banyak anak muda loh Pak. Habis kuliah, habis mau mau kuliah mau apa? Ya Iya. sekolah cooking, sekolah baking. Iya. Kemudian kalau kita lihat ke kafe-kafe yang sekarang, itu anak-anak muda semua tuh yang punya Pak. Bener. Dan Aduh, kalau luar zaman biasa. dulu, zaman saya pertama kali masuk, orang masuk sekolah perhotelan tuh dianggapnya, waduh masa cowok belajar masak gitu loh. Iya, Padahal, tapi waktu saya tuh, Tapi itu di Indonesia kan Pak? Iya. Kalau di luar negeri kan Enggak. udah Bener. apa profesi yang Betul. mulia itu profesi yang high pay. Tapi saya mikir gini, karena orang Indonesia itu anak-anak cowok-cowoknya nggak mau semua ke situ, kan sepi ya. Ah. Lowongan kerjanya kan pasti banyak. Oh niche, bener. Wah ini cerdas ini. Ya, jadi Ngapain akhirnya- kita berantem ke Bener. apa jurusan dulu yang ini Ekonomi ya. betul. Sejuta umat. Sejuta umat betul. Dulu saya hampir masuk ke Iya, sana, iya, cuman ya barangkali Tuhan ngasih jalan saya nggak ke sana gitu loh. Ya. Jadi saya nggak diterima, akhirnya saya masuknya malah ke sekolah perhotelan gitu. Oke. Nah, jadi
Gitulah. Terus kalau umpamanya mengenai majalah, memang pada waktu itu LKI ini kan juga terima umpamanya ada perusahaan-perusahaan atau majalah yang ada sponsornya apa, yang kepingin didemokan produknya Ya. itu. Nah itu dia cari kita di sini di Ah. LKI itu. Jadi saya mulai di situ dan satu tabloid besar itu mereka kepingin pertama awalnya itu mereka tidak mau pakai orang yang udah terkenal. Tapi mereka berharap orang yang bisa menerangkan, bisa ngasih ilmunya, pengetahuannya gitu. Wah cocok lah Pak ya. Nggak Oh, cuman dosen iya, nerangin mah aduh karena saya seneng ngajar ya saya. hobi pula gitu Jadi kan. saya pertama Iya, ya iya. tadi karena Bu Tuti itu yang memberikan jalan saya juga. Makanya saya ngomong apa ya? Semua jalan saya dilancarkan. Banyak orang baik yang menolong saya gitu di dalam karir saya sampai sekarang gitu. Waduh luar biasa luar biasa. Pak sekarang nah ini kan di belakang Bapak tuh ada Mormade. Nah ini kan yang brand barunya. Kita Betul. sekarang kesini ya Pak ya. Boleh. Made for the finest. Ya. Keren banget ya. Ya. Jadi ini Made for the finest ya. made for the Oke. finest. Jadi intinya ini buat ini yang high end produk yang premiumnya dari Sinar Betul. Meadow lagi ya. Betul. Salah satu lagi ya. Sekarang itu ada berapa aja Pak? Ada berapa banyak produknya under Mormade? Under Mormade. Sebenarnya Mormade itu ada Mormade Optima, Mormade Zenith, Mormade Fryall, sama yang paling baru ini Mormade Sapphire gitu. Kenapa Mormade ini diciptakan Pak? Kan kenapa nggak pakai gold bullion? Oke lah kalau Mother Choice sama Cheetah Smash itu enggak lah. Tapi Iya. kenapa nggak gold bullion? Karena memang Mormade ini didesain di atasnya gold bullion. Karena kenapa perlu gitu ya? Ini sama kayak ini sama seperti kalau kita di bakery. Ini ibaratnya bakery udah ada nama gold bullion ya. Kan kita itu langganan customer kita itu di gold bullion tuh mamanya udah di situ tuh. Padahal di atas lagi tuh masih ada. Yang atasnya lagi orang yang punya aspirasi yang ya, yang mau lebih kelasnya lebih tinggi Ya. tuh ada. Ya. Tapi nggak ada yang nyediain. Nah, kenapa kita nggak sediakan? Gitu. Jadi kita menciptakan satu produk yang agak lebih premium. Mulai dari oil blendnya, flavornya, semuanya tuh lebih atas dikit gitu. Jadi kalau gold bullion sudah premium, sudah bagus, sudah banyak orang yang suka gitu ya. Ya, Ini dibuat lebih atasnya lagi. betul. Oke. Tujuannya nanti akan saya ceritakan gini Pak George. Kenapa saya bilang bagus? Karena sama kayak di bakery. Bakery kalau udah terlalu lama di posisinya yang sekarang, kan customernya itu kan makin lama meningkat. Ya. Taraf hidupnya meningkat. Kalau udah meningkat, kita mau kepengen yang lebih enak kan? Cari di mana? Kalau tempatnya Pak Jos punya bakery A, mau ke bakery A tahu lah Pak Jos ternyata nggak punya. Saya pindah dong ke bakery B. Tapi kalau saya atau Pak Jos punya bakery A, Pak Jos kepingin naik kelas lagi, kan lebih bagus. Jadi customernya nggak lari-lari kemana-mana, tetap aja pakai Pak Jos lagi gitu. Ya, jadi nambahin customer base lah Pak. Jadi Betul. yang tadi Pak Har bilang bahwa yang sudah pakai gold bullion yang punya produk sekarang, Yap. dia pingin yang lebih tinggi, dia nggak kemana-mana. Ya. Tapi ada produk yang bisa kita delivery yang gitu. bisa dengan menggunakan si Mormade ini. Ya. Dan juga kalau kita buat si customer kita membuat sesuatu produk yang lebih bagus, lebih premium, dia juga akan menggrab customer baru, gitu kan Pak? Betul, sama meningkatkan customer kita yang lama supaya dia naik kelas juga. Nah, biasanya orang kan selalu ngomong, wah tapi investasinya kan gede untuk buka bakery baru. Nggak perlu investasi gede sebetulnya sementara ini. Bikin aja toko di dalam toko. Maksudnya nih kalau misalnya kalau terasa investasinya gede gitu Ya, kalau investasinya terlalu besar, buat aja toko tuh dalam maksudnya toko. gimana Pak? Jadi kita bikin satu sudut di toko kita dengan namanya buat booth, namanya apa? Buat stand ya. Premium corner lah. Ya, buat gitu corner kali ya. yang corner. yang kita kepingin apa? Mamanya saya pengen roti saya gaya Eropa atau gaya Korea, gaya Jepang, gaya Taiwan gitu. Boleh aja kan gitu. Nah, nanti kita bikin cornernya ini stylenya dia. Dan gaya dia, gaya orang apa yang kita mau inginkan itu dan kualitasnya lebih bagus.
Dengan brand baru. dengan brand baru. Karena Oke. kita berharap orang-orang yang di langganan kita yang naik kelas itu bisa mau beli produk kita. Mm-mm. Jadi dia terekspos dengan produk baru yang mungkin memenuhi aspirasinya, walaupun mungkin jadi lebih mahal, tapi Ya gak itu apa-apa. akan membuat dia mencoba gitu ya Pak ya? Betul, ternyata kalau cocok dia langsung kan nggak pindah. Berarti kita Benar. kan nggak mengurangi database kita gitu, malah tetap ada gitu. Iya. Itu harganya pun jadi akhirnya kalau udah laku sekali baru kita buka satu lagi gitu Benar. di tempat yang lain gitu. Jangan karena kalau kita tidak naik kelas kita selalu ngomong, tapi aku laku aja kok. Iya, tapi base-nya tetap 100 mamanya gitu. Tidak nambah. Kalau Bapak punya yang satu lagi ini kan lebih naik, oh berarti nambah, nggak 100 lagi, bisa 102, 103, 104 gitu. Dan itu lebih aman ya Pak, karena Betul, kayak gini, maksudnya nggak perlu langsung ngeluarin modal gede, tapi ini bener, kayak survei juga sebetulnya kan? betul, Kayak trial gitu. Kalau betul, memang ini ternyata banyak peminatnya, bisa betul, jadi nanti bisa buat ini toko bener, baru yang benar-benar brandnya completely berbeda gitu ya. bener, Keren-keren. kayak gitu. Untuk Mormed ya, Ya, ini kan saya lihat nih ya, sekarang ini kita nih duduk begini nih Pak. ya, Podcast kayak begini, terus ya, Pak Har bisa cerita, iya, banyak hal yang bisa diceritain gitu ya, ya. Nah ini kan agak berbeda dengan kalau saya lihat Sinar Medo, apa ya, sosial medianya, ya. cara, apa namanya, pembawaannya berbeda. Kenapa podcast Pak di Mormed ini? Kenapa bentuknya seperti ini gitu ya? Kalau kita di IG, di yang lainnya FB segala macam itu kan cuma satu arah aja. Ya, Ya, kalau di podcast ini kan saya bisa menggali menggali dua arah. menggali mengenai pengalaman orang lain, menggali segala macam sehingga lebih hidup. Ya, Karena ada dua arah kan gitu. Jadi akan menjadi lebih lebih informatif buat buat customer-customer kita gitu. iya. Tapi Atau memang, bagi orang yang minat di bidang-bidang baking ini gitu. iya. Tapi memang kekinian juga ya Pak ya. Jadi Iya, sekarang itu nggak zamannya cuma satu arah ngasih tahu, tetapi kita juga listen our customer, betul. ketemu Benar. gitu ya. Betul. Dan ini jadinya kayak bisa menyisipkan kayak technical advisor-nya juga gitu kan Pak. Betul. Malah Sekalian, saya berharap juga Pak Jo, kalau bisa mamanya anak sales dari mana gitu ada pertanyaan, masukin aja pertanyaan itu nanti kita akan bahas. bahas Iya menjadi juga, tanya betul jawab juga tuh sehingga Pak. jadi customer yang jauh-jauh yang kita nggak bisa datengin semua itu bisa memberikan masukan ke kita. Wah bener nih timnya nih, harusnya Ya, dibuatin kayak gini nih. Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan dari tim sales ya Pak. betul. Terus ada kendala Bener. atau Jadi podcast ini berguna untuk orang banyak gitu loh. Iya, benar Menurut benar saya. benar. Gitu. Jadi selain nantinya ketemu customer, Betul. ngobrol-ngobrol, Bener. tapi juga ada suatu waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Betul. teman-teman ya. Ya, Dan kalau itu kan bukan masalahnya, biasanya juga umum kan Pak, bisa dibuat betul. pengetahuan juga buat orang lain yang Bener, menonton betul, gitu ya Pak ya. betul. Semua penonton Keren. bisa memakainya juga gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada customer yang kadang-kadang kan orang Indonesia kan malu-malu ya. Mm-mm. Customer nggak mau tuh Iya. podcast begini kan. Iya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan aja mereka, saya yang jawabin. Tapi ada juga yang mau loh Pak. Boleh, Jadi kalau mau buat lebih mereka bagus. Kan, buat mereka juga sebetulnya jadi kayak apa ya? Ini ada apa namanya, kayak kolaborasi lah dengan Sinar Medo yang punya brand-brand Bener, gede. bener, Kemudian kita juga punya platformnya. betul, Dia bisa masuk juga di kita, betul, ya kan? betul, Eh, betul sekali. Iya. Justru itu harapan kita kalau memang ada customer kita yang mau sama-sama berkembang ya, jadi gitu loh. Karena zaman sekarang kalau menurut saya udah nggak zamannya lagi orang tuh takut resepnya begini, orang tahu bla bla bla. Resep tinggal dibuka aja di YouTube Iya. ketemu aja semua, malah lebih bagus kalau barangkali. Benar. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting itu hatinya sama wajahnya kalau Oh, buat iya, kue iya. itu. Kalau wajahnya cemberut rotinya pasti gak enak. Saya inget tuh Pak Har bilang selalu, pokoknya kalau kamu buat kue itu muka tuh harus bahagia, harus senang. Kalau enggak Bener. pasti hasilnya juga jelek. Betul. Iya, tapi benar itu Pak, setuju saya. Pak, kalau tadi kita bilang bahwa semua range Mormed ini mahal, Bapak tuh optimis bahwa ini pasti tetap ada tempatnya. Even masih pasarnya itu masih gede, terbuka gitu ya, buat orang-orang memakai produk-produk dari Mormed dan akan membantu
aplikasi atau produk mereka sehingga membantu mereka menjadi lebih mudah-mudahan lebih sukses lagi, lebih Betul. terkenal lagi karena Iya, rasanya menjadi lebih sesuai aspirasi iya, karena kita menyediakan bahan yang berkualitas. eh Kalaupun ekspektasinya ini kan butter blend ya Pak ya, butternya juga lebih terasa, yang lebih kekinian. Kalau Bapak sangat yakin itu bahwa kita akan masih punya banyak potensi untuk ini ya Pak? kalau saya sih yakin ya, Hmm, karena keyakinan itu juga doa kita, Pak. bener. Kalau Itu kita betul. udah dari awal Nggak nggak yakin, yakin, udah nggak iya. bakal jalan gitu. Jadi kita tetap harus yakin bahwa itu bisa. Dan balik lagi kalau saya ini ya, mahal itu kan mahalnya kan tergantung ya, persepsi lagi saya. Iya sih. Kalau mahal tapi dia merasa sesuai ekspektasi yang tadi Pak Har bilang, Betul. oh ternyata dengan harga segini banyak toh yang mau gitu ya. Sama satu lagi tip begini ya, banyak orang kan berpikiran gini loh, kalau saya jual barang jarang yang orang anggap barang saya murah, Mm-mm. saya harus pakai bahannya yang murah-murah gitu loh. Padahal sebenarnya salah, nggak harus begitu. Kalau Jadi kita pakai barang mm, semua murah, otomatis kalau mau barang murah itu kan kualitasnya kan nggak sebagus barang mahal. mm-mm. Akhirnya kalau salah satu barang yang lebih murah ini nanti kalau kebanyakan nimbulin apa kan jadi lebih ini gitu. Betul betul Lebih betul. aromanya nggak enak, ini kan harus ditutupin dengan bahan yang lain. Ya. Nah kalau terlalu banyak kan jadi mahal. Jadi kalau semuanya barangnya bagus, contohnya di roti aja. Kalau kita buat roti dengan tepung, kan tepung ini penting sekali. Ya. Tepung murah itu kan baunya kan nggak apa ya, nggak clean gitu ya. Hmm. Ada bau-bau lainnya gitu loh. Sehingga kalau kita naruh tampurin susu, margarin kan harus lebih banyak supaya dia nutupin bau itu. Kan costnya lebih tinggi. Ah, iya iya Tapi kalau iya. saya pakai yang mahal, memang dianggap mahal, yang maksudnya yang premium, saya pakainya lebih sedikit tapi dia keluar karena ini saya pakai tepung atau apanya yang lebih bagus, lebih ini Hmm. gitu. Iya iya. Jadi ada menjustify dengan Betul, pemakaian mungkin ya dia nggak perlu terlalu banyak mencampur karena ini sudah bagus gitu ya. betul. Oke oke oke. Apa tuh istilahnya Pak? Ada Terus yieldnya juga iya gitu ya? hasilnya juga lebih banyak. Kalau yang Iya. murah dia harus jadi 40, jadi roti. Kalau yang mahal atau yang premium dia lebih tinggi gitu. Mm-mm. Bisa jadi 45, 4 berapa. Nah itu kan selisih itu kan harus dihitung. Jadi keren. Iya betul betul betul. Jadi akhirnya nanti dihitung-hitung lagi sebenarnya dibilang mahal juga enggak. Barang premium. Jadi gini, barang yang dianggap mahal belum tentu mahal, barang yang dianggap murah belum tentu murah. Benar. Pak, Ya, sekarang kita masuk ke Mohamed Safir yang ya, baru launch ini. ya, Nah, kalau saya bertanya ke Pak Har ya, Mohamed ya. Safir itu apa sih sebetulnya dan kenapa di launch itu dia menuju mensasar marketnya siapa? Tapi sebelumnya ini apa sih Mohamed Safir ini? Ya, Mormit Safir ini kan Mormit Safir ini kan sebenarnya butter blend ya. Mm-mm. Campuran antara shortening dan butter. Mm-mm. Nah, ini kan butternya bukan butter maksud flavor aja ya, butternya bener-bener butter oil gitu. Jadi mereka campuran antara shortening dan butter oil. Mm-mm. Jadi memang bener-bener apa ya, ada rasa, ada aromanya juga gitu. Mm-mm. Dan memang sasarannya kenapa kita eh, kalau menurut saya lebih bagus ini pertama kali apa untuk aplikasinya lebih cocok untuk cookie. Cookies, kenapa Pak cookies? Karena cookies itu butuh apa kan kalau daya simpannya kan kalau di luar negeri kan kalau buat biskuit segala macam itu kan umurnya panjang banget sampai setahun bisa. Kenapa Ya. di kita tuh kalau buat seperti itu kagak bisa? Karena kita pakai butter beneran atau campur sama margarine. Nah itu biasanya tahannya cuma 3 bulan 6 bulan udah mulai tengik-tengik gitu. Nah kalau Karena ada kandungan air ya Pak? iya. Dan biasanya kalau memang kalau pabrik-pabrik biskuit di Indonesia pun semuanya pakai shortening, nggak ada yang pakai margarine mestinya ya. Karena kan supaya awet gitu, Betul. panjang umurnya gitu. Makanya kita bikin Mormit Safir ini gitu loh. Tetapi kan ada orang yang ngomong, saya pengen buat cake, saya pengen buat roti gitu. Ya saya sarankan lebih baik agak dicampur aja nggak apa-apa. Dicampur dengan margarine. Karena kan umurnya memang nggak butuh panjang gitu loh. Iya Kalau sih. sesuatu nggak butuh panjang, kenapa kita harus pakai itu semua? Pertama kan dari cost-nya juga gitu. Jadi nggak usah terlalu ini. Umpamanya contoh, boleh aja dikawinkan sama gold bullion gitu. Atau kalau nggak, Mormit ini punya sebetulnya, namanya Primo. Hmm. Tapi kan Primo ini handlingnya agak lebih susah karena dia harus
dikirim pakai chiller gitu. Oh, yang dingin. Yang dingin. Kalau ini masih ambience ya Pak ya? Ambien. Masih, oh, oke. Karena kalau di chiller itu tujuannya apa? Supaya menjaga melting point-nya itu nggak turun, nggak gampang lumer. Iya. Tapi di mulut enak banget, nggak ada rasa. Maksudnya dimakan tuh langsung hilang gitu. Jadi itu penting kalau menurut saya untuk di makanan cake, roti gitu. Karena dia akan membuat roti kita juga lebih bagus gitu. Lebih Tapi kan soft. Gourmet Sapphire ini kan bukan hanya untuk cookies saja kan Pak? Enggak, untuk apa aja bisa. Understand bahwa karena dia adalah shortening airnya sedikit, mestinya kalau buat cookies, terutama buat lebaran yang jual atau pabrik kue yang jual sampai Betul. tahun gitu ya, Ya. itu pasti akan lebih tahan. Ya. Tapi kan bisa juga buat aplikasi yang lain ya Pak? Bisa, makanya Pak nanti kan Pak George kan bisa saya sebutkan tadi kan, semua itu bisa dibuat apa aja bisa. Tapi kita lihat kalau umpamanya umurnya pendek memang kayak umpamanya contoh buat nastar. Itu kalau dikasih barangkali pakai morbid memang dia awet, tapi kulitnya doang. Nanasnya kan nggak awet. Jadi nggak betul. penting kalau menurut saya. Kita lebih penting rasanya, ada rasa margarin atau apa. Orang kan seneng begitu. Jadi tetap aja nggak apa-apa campur gitu. Oke. Supaya dia dicampur gitu. Oke, karena saya pernah rasain juga tuh Ya. lapis apa tuh kue lapis Lapis legit. legit, Ya, dicampur morbid, wah mantap itu Ya, Pak. jadi biasanya orang campur. Kalau campur oke, karena itu umurnya juga gak panjang kan, nggak sampai setahun masalahnya. Jadi boleh, nggak usah pakai yang nggak ada airnya. Apa ada airnya? Jadi kalau customer yang membeli ini customer jenis apa biasanya Pak? Selain cookies, siapa yang kita targetin untuk si Morbid ini Pak? Sebetulnya semua bisa ditarget. Semua bisa ya? Semua bisa ditarget. Cuman itu tadi saya balik lagi, barangkali yang ini kalau untuk cake dia harus campur sama sesuatu yang kayak margarin gitu ya, supaya dia lebih moist gitu. Kalau untuk untuk biskuit ya udah cookie-cookian pakai aja yang shortening plus ini juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, jadi terutama kalau buat cookie kan ada kue kering itu kan ada yang kue kering yang model-model apa ya maksudnya kayak coklat chip segala macam. Pakai ini bagus. Itu udah pasti. Bisa tahan sampai tahun gitu, setahun gitu. iya, Jadi betul. lebih pertama supaya BS-nya nggak cepet-cepet ada kan. Karena BS Dan ini itu penting tuh Pak, penting kalau- buat pengusaha. Betul, kalau terlalu banyak BS-nya kan walaupun dia Iya. apa kalau nggak laku kan itu kan rugi dia panjang gitu. Benar-benar. Kalau ini kan bisa lebih panjang. Dengan Dia- lebih panjang jadi dia lebih lebih lama berjualannya kan lebih Lebih lama berjualannya, mendistribusikannya juga lebih fleksibel kemana-mana betul, karena waktu waktu expirednya expirednya lama betul, gitu. betul. Dia masih punya kesempatan jual di toko Betul, gitu kan Pak. betul. Iya. Seperti itu kira-kira. Dan ini salah satu kehebatannya Sapphire. Saya nggak tahu ya Pak. Tapi Ya. ini correct me if I'm wrong lagi. Ya. Jadi untuk yang Morbid ini atau jenis shortening dengan butter oil yang dengan kadar yang bagus ini, Ya. yang terasa sangat butter Ya. gitu ya. Ya. Dan ini buatan lokal satu-satunya ya Morbid ya Pak ya. Iya. Jadi Dan kita harusnya bisa proud Indonesia yang kalau orang lain mungkin ada tapi masih import ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi pernah ada tapi kan sekarang udah nggak ada. Jadi cuman adanya setahu saya satu-satunya di Indonesia Iya, yang iya, shortening plus butter blend gitu. Iya. Biasanya ada kalau di tempat lain ada yang margarin campur sama butter oil ada. Tapi memang menguntungkan Pak karena ini dibuat di lokal. Betul. Pasti dengan kualitas seperti premium ya pasti akan lebih murah dari yang Jauh lebih imported. murah. Pasti Biasanya lebih jauh murah. lebih murah. Cuman kadang-kadang kan orang kita kan ekspektasinya begini. Mau harganya lebih murah, mau kualitasnya sama, harganya juga lebih murah. Nggak mungkin ya sebetulnya logikanya kan. Ya, tapi setidaknya kita harus mengedukate customer kita bahwa setidaknya Anda tidak dapat umpamanya persis maksudnya kalau orang ngomong persis 100% sama, tapi Anda dapatkan dari cost-nya, harganya, semuanya jauh lebih kompetitif lah buat Anda berkompetisi di dalam bisnis itu gitu. Betul. Menurut saya. Nah, jadi statement ini benar nggak Pak? Bahwa bahan baku itu, pemilihan bahan baku itu penting untuk suatu kualitas suatu produk. Betul. Sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Jadi kadang-kadang orang kan berpikir gini, kalau saya jualan roti yang murah harus bahannya semua murah. Nanti dihitung itu nggak murah. Costnya mahal. Karena
pertama mungkin BS-nya nggak laku-laku, Bener, lebih banyak betul, dibuang jadi nanti betul, lebih expired, lebih tengik, mungkin ya betul, macam-macam ya betul. Pak ya. Karena saya sering ketemu customer kadang-kadang gini, "Pak Rianto, kenapa produk Anda naik terus? Kenapa harganya mahal?" Hmm, Saya cuman balikin aja, saya hmm, cuma nanya aja, ini pendapat hmm. pendapat saya mau nanya aja, "Pendapat Ibu kenapa roti Ibu harganya lebih mahal daripada, orang lain, kompetitor Anda?" Jawabannya ada di situ. Iya iya iya. Pasti dia ngomong, "Saya pakai kualitas yang Iya bagus-bagus." iya iya. Sama, saya juga pakai minyak yang Saya bagus-bagus, pakai flavor yang iya iya bagus, pakai semuanya. iya. Jadi, jawaban jawaban ibu-ibu itu, bapak-bapak itu, semua yang bakery itu sebenarnya jawaban saya juga gitu loh. Betul betul. Kalau saya ditanyain kenapa mahal, ya itulah kira-kira bapak Iya, tapi ibu betul gitu. tuh Pak ya. Bener nggak Pak George? Betul Gitu. banget betul Nah, banget, iya. seperti itu. Jadi, kita bukan berarti mengamini semua yang benar, enggak juga. Tapi saya selalu kembalikan ke customer tuh bagaimana gitu loh. Kalau dia juga kan sama posisi sama saya, Mmm, jual ke customer gitu. oke oke, iya. Heeh. Oke Pak, ya, sebetulnya banyak banget nih mau ngobrol sama Pak Har nih Oh kayaknya iya, nanti kalau dilanjutkan lagi saja. saya tahu kalau ngomong sama Pak Har nggak bakal selesai. Saya sering lihat Pak Har itu ya, pokoknya kalau ngomong sama customer kalau nggak di-stop mungkin nggak kelar-kelar sampai Betul. malam ya. Beliau tuh energinya juga luar biasa. Iya iya. Tapi sebagai closing Pak, Ya. kira-kira Bapak mau sampein apa ke pelaku usaha bisnis bakery yang sekarang masih merintis atau mungkin yang juga sudah besar juga nggak apa-apa. Tapi, pesan Bapak sebagai orang yang sudah malang melintang di industri ini? Sebetulnya begini ya, kalau saya lihat ya, kita tuh harus punya apa ya, setiap bakery setidaknya harus punya signature satu aja. Mmm, Produknya apa yang kira-kira menjadi andalan Bapak Ibu itu. Karena sekarang kan suka ada orang lihat di Instagram lah, di mana-mana, YouTube segala macam tuh kan macam-macam. Kita tidak akan mungkin kalau satu toko itu tidak mungkin bisa membuat semua itu dengan waktu yang sama. Apa mhm. maksudnya lagi tren di TikTok umpamanya. Terus kita buat, baru kita membuat udah hilang tuh. Iya, cepet banget sekarang ya Cepet Pak ya? banget. Jadi kita tidak boleh terlalu ikut sekalian itu, tapi sekali-sekali boleh ikut gitu. Oke. Tapi tidak selalu harus ikut. Yang kedua, harus jangan takut upgrade. Mmm, maksudnya gimana tuh Pak? Yang Yang saya tadi? ngomong menaikkan, posisi kita karena Oh, kan, oke. dengan penghasilan orang naik, dia akan naik gitu sebetulnya. Mmm, Cuman memang kadang-kadang kita kan selalu kepengen semua tuh serba instan. ya. Jangan semua serba instan. Kalau serba instan tuh, gampang dapatnya, gampang hilangnya gitu loh. Mhm. Dan sebetulnya apapun yang dipekerjakan yang sekarang lagi tren itu semua tuh basicnya sama aja. Cuman satu aja gitu. Jadi sebetulnya kita itu kalau menguasai basicnya, dasarnya, kita tuh bisa buat apa aja sebetulnya. Mmm, Yang penting itu aja. karena sebetulnya ya 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 seperti itu aja bakery ya pastry ya, Betul, tapi tinggal kan divariasi macam-macam variasinya aja. betul betul, Jadi kayak ya. contoh yang kalau kadang-kadang saya pengen ketawa juga itu, yang ini selingkuh sama ini keluarnya ini. Iya, fusion Pak sekarang ya Pak ya, zamannya katanya Betul, sekarang ya. betul. Jadi, Iya iya. fusion juga penting ya, tapi Mhm, kita harus punya ciri khas kita itu apa. Dan kita tuh harus selalu ngikutin, kalau saya ngomong ngikutin perkembangan, itu maksudnya feeling-feelingnya, taste-taste-nya apa aja rasa itu boleh diikutin, tapi nggak penting sampai harus merubah semua resepnya gitu loh. mmm, Karena kalau kita terlalu sering belajar terus, di TikTok, di IG segala macam, nggak akan selesai-selesai itu belajarnya, kita baru belajar selesai, mau dijual udah hilang, udah nggak mhm, musim lagi gitu. Jadi mmm, sebaiknya saya ngomong, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu ikut, kalau kita punya bakery ya, jangan ikut apa aja yang ada di TikTok tuh atau di Instagram tuh dikerjakan. mmm, Nah biasanya yang buat-buat begitu tuh biasanya orang-orang yang di rumah, mhm. yang dia nggak terikat dengan satu produk, Oh nggak jadi buat terikat sama toko. hobi lah Pak ya, oh saya Heeh, pingin ini homemade, buat, heeh, kayak oke, mama di rumah, saya pengen buat ini, ya buat aja, besok nggak ada nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bakery kan nggak bisa, iya, itu harus rutin, tiap hari betul, harus ada yang sama. bener, Ya sekali lagi saya, ini aja pesan saya, jangan takut naik kelas, ya, jangan takut naik kelas,
mindset kita harus berpikiran positif, jangan pernah selalu gini. Kalau saya suka bercanda gini, kadang-kadang kalau jualan selalu gini, laku nggak laku nggak laku nggak laku nggak laku nggak laku. Kalau digandeng kan nggak laku gitu loh. Iya iya. Nggak laku Laku nggak laku nggak laku nggak laku jadinya. Jadi harus laku gitu. Bagaimana caranya? Nah itu yang paling penting dan ikutin aja taste-nya apa yang dia pengenin sama customer kita. Karena kita itu menjual ekspektasi sebetulnya. Jadi usahakan ekspektasi Anda mau buat apa aja tergantung dari lingkungan Bapak Ibu jualan ini produk Anda gitu. Oke. Keren Pak Hor. Jadi ada beberapa hal yang catat di sini. Yang pertama, punyalah signature andalan gitu ya Pak. Betul. Nomor 1. Nggak usah banyak, nggak perlu banyak mau pingin andalan, nggak usah. Ya. Sedikit aja tapi punya andalan dan benar-benar berkualitas. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Karena itu benar-benar itu yang akan mengkomunikasikannya juga mudah. Orang akan ingat, lebih gampang ingat. Betul. Oh ini yang kalau cari Ini produk di situ, ini di situ gitu. gitu Ya. ya Pak ya. Betul. Oke, jadi punyalah produk signature atau andalan. Kemudian jangan takut upgrade. Kalau Pak Har bilang tadi ya Pak ya. Naik kelas jangan takut. Jangan takut naik kelas. Orang juga semua punya aspirasi lebih kok dan Betul. pendapatan orang mudah-mudahan lebih bagus. Ya. Dia punya aspirasi lebih bagus. Betul. Dia juga pingin naik kelas. Betul. Dan kita jangan sampai dia lepas ke tempat lain. Betul. Tapi kita juga sudah menyediakan apa yang dia expect. Betul. Kemudian buat orang yang tadinya ini bisa jadi beli, jadi punya segmen yang baru, punya Betul. base customer yang baru. Betul. Kemudian kasih edit value buat buat produknya. Iya, Bukan umpamanya dengan- hanya naikin harga, tapi Iya. kasih edit value. Kalau naikin harga kan gampang ya Pak Har ya, Betul. tapi kalau ngasih edit value tuh Betul. it's something different gitu ya. Betul. Orang akan melihat wah ini sesuatu Punya yang sesuatu yang beda gitu ya. beda gitu ya. Dan nomor 4 nih saya senang nih, punya mindset positif. Betul. Jangan sampai ragu, kalau udah terjun ya sekalian gitu ya. Iya. Sekalian terjun, burn the bridge belakangnya, jangan Iya. lihat belakang tapi benar-benar Benar. berusaha dan yakin bahwa produknya baru. Ya, Jangan dan untuk takut yang paling pemula yang mau buka bakery, setidaknya survei dikit kayak gitu. Iya, jangan main nekat kalau misalnya cuma buka doang ya Pak ya. Survei paling nggak tadi Pak Har bilang kan, lihat aja sekitar itu kira-kira yang laku apa. Itu udah mulai, itu udah survei kecil-kecilan ya Pak ya. Betul. Itu aja. Mestinya sudah meminimalisasi Betul. resiko. Dan yang terakhir ya jadi survei tadi sebetulnya untuk menyesuaikan ekspektasi dari para pembeli kita Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Dalam berusaha supaya jangan cuman modal nekat doang, Ya. tapi kalau ekspektasinya customer yang sudah kita liatin terpenuhi, mestinya Ya. dia akan menjadi customer kita yang Ya. lebih loyal lagi. Keren Pak Har. Iya. Jadi makasih banyak loh Pak Har. Sama-sama. Ini di episode ini kita benar-benar kita kenal siapa Sinar Mido, kita kenal siapa orang yang menjadi orang legend di sana lah yang banyak pasti akan mempengaruhi mungkin hampir semua produk Sinar Mido mungkin Pak Har juga terlibat ya, saya yakin ya. Iya, tapi kan semua itu kan tim ya sebetulnya. Iya, tapi kan ada Pak Har di situ. Ya, tapi jadi dan tim-tim saya mengikuti juga. semuanya ya kan. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak Har sudah Sama-sama. berbagi waktunya, berbagi insight juga. Termasuk kita juga berharap banyak nih dan dengan Mormed, Ya. brand Mormed yang baru, range-nya juga ternyata kalau Ya. orang bilang Mormed baru satu, enggak, ternyata Mormed udah banyak. Ya. Gitu ya, ada Optima, ada Fryall, ada Betul. Zenith, ada Primo. Ada dan yang terakhir baru tuh adalah si Safir yang Ya. butter blend tadi. Iya, yang butter blend. shortening. Oke, terima kasih. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak soal produk Mormed atau mungkin Mormed Safir, langsung aja kontak kita lewat Instagram, message, TikTok atau Facebook. Dan Di sini nih, di sini. dan untuk kalian yang juga punya pertanyaan seputar bisnis bakery atau topik-topik di sekitar ini, feel free to reach out ke kita. Siapa tahu kita Yap. bisa bahas di episode berikutnya. Betul. Bukan saya loh, Pak Har sebagai Saya berharap banyak itu Pak Jos. Banyak kasih komen-komen, masukan-masukan supaya podcast ini jauh lebih bagus dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, benar-benar tuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan episode menarik lainnya dari podcast yang dipersembahkan oleh Mormed, Made for the Finest. Thank you dan sampai jumpa.